ولن يضيق رسول الله جاءوك به إذ الكريم تجلى باسم منتقم يا رب. والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا رب. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة بالقبول وتمام كل سؤل ومأمول وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من الشأن ظاهرا وباطنا بالدين والدنيا الآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولمشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا وإلى جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Satu Fatihah kita niatkan untuk diri kita, istri, anak, mantu, cucu, dan keluarga besar kita, para guru-guru kita, para jiran, para sahabat, kawan, dan siapa saja yang hari ini sedang sakit, yang dirawat di rumah sakit ataupun yang berada di rumah. Semoga Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya, Allah sehatkan kembali keafiatannya, dan Allah kembalikan semua kesehatannya dan untuk bisa berkembali kepada kita untuk bersama-sama sholat berjamaah. Al-Fatihah ala ma nawab sihah wal afiyah bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahdi qalbi bisaddid lisani bihaqqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusukh wa salahal jasadi wal ruh wa taubatan nasuh. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Jami' Ittihadul Ikhwan. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. Hari ini kita kembali hadir di majlis subuh yang dilaksanakan oleh pengurus Masjid Jami' Ittihadul Ikhwan setelah beberapa minggu atau 1 bulan barangkali
kita liburkan sementara karena menyambut datangnya bulan Syawal, dan sekarang juga masih di bulan Syawal di tanggal berapa? Akhir. Masih boleh saya mengucapkan ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Insyaallah mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan kembali kita mendapatkan bulan Ramadan dan Syawal di tahun depan dalam keadaan sehat wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, majelis kita sudah dibuka pada hari Senin yang lalu oleh guru kita, Ketua Umum Masjid Jami Ittihadul Ikhwan, akhina Ustaz Haji Ahmad Baihaqi Ali, dan sekarang kemarin sudah guru kita, dan hari ini Al-Fakir melanjutkan kajian kita pada kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah, jadi kumpulan hadis-hadis pilihan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perlu juga diketahui oleh jamaah, majelis kita baru dimulai kembali setelah majelis para guru-guru dimulai. Ya. Seharusnya menunggu Habib Hud, tapi karena kemarin masih di Hadramaut, jadi insyaallah Habib Hud baru besok Jumat, dan kita sudah dibuka majelis Selasa pagi oleh guru kita Kiai Haji Muhammad Roi, malam Kamis oleh guru kita juga Bapak Kiai Haji Muhammad Arsyad, ya. Dan selanjutnya kita akan kembali pada majelis subuh Rabu, Kamis, Sabtu dan Ahad setiap akhir bulan. Jadi sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya kita harus punya adab dulu. Al akhlaq fauqal ilm. Akhlak itu di atasnya ilmu. Jadi biar ada ilmunya, biar pinter agama, ya. Tapi kalau nggak ada akhlaknya kurang bagus juga. Jadi utamain akhlak, adab, ya. Ada adab, ada adat. Beda. Ada adab, ada adat. Kalau adab berdasarkan akhlakul karimah yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contohnya gimana kalau adab? Kalau adab, biar dia orang tua ngaji ame yang muda, kalau lagi ngaji cium tangan. Itu adab namanya. Jadi kedudukannya sebagai murid. Ya, biar dia tua, yang ngajar masih muda. Cium tangan. Namanya ngaji kita beda. Ini guru kita. Itu adab. Tapi kalau adat istiadat, yang muda hormatin yang tua. Biar dia guru, biar dia ustad, kalau di luar ketemu orang tua yang tadi ngaji, dia yang cium tangan, gitu. Ya, dia yang cium tangan. Jadi ada adab, ada adat. Laisal adat adawah. Enggak ada adat istiadat juga enggak bagus. Ya. Jadi yang namanya udah adat istiadat, ya kita ikuti lah, gitu ya. Jadi, nah pagi ini majelis kita ini kembali. Karena sebagaimana kemarin guru kita menerangkan faedah, manfaat, fadilah daripada kita ngaji, walaupun kita duduk aja ngaji, nggak nulis, dengerin doang, mustami, ya, pulang itu pahalanya seperti kita memerdekakan 1000 budak. Nah kalau dalam hadis yang lain, ya, dalam hadis yang lain malah kata Nabi, la antar dua fata'allama baban minal ilmi khairul laka an tusalliya mi'ata rak'atin. Siapa orang yang duduk di satu majelis ilmu, dia belajar satu ilmu, sama dia mau nulis kayak mau kagak, yang penting dia duduk di majelis ilmu, dia dengerin tuh ilmu dari gurunya, khairul laka, lebih baik dari ilmu, an tusalliya mi'ata rak'atin. Ya, lebih baik daripada kita sholat sunnah
100 rakaat. Tuh bayangin. Ya, Bapak, Ibu, Saudara yang hadir di majelis pagi ini, alhamdulillah kita beruntung ya bisa mendapatkan pahala sebanyak 100 rakaat sembahyang sunnah. Kita belum tentu sanggup sembahyang sunnah 100. Kemarin Ramadan aja ya masih bolong-bolong ya. Itu 23 berjamaah. Ini antusolli ya, sendiri kita sembahyang 100 rakaat. Yang ubah. Yang 23 aja angin-anginan, milih-milih imam lagi. Lihat jadwal imam, siapa imamnya nih? Wah, ini imamnya cepet nih, boleh nih yang ini. Besok lihat imam, ini lama nih. Nyari lagi musola, nyari imam yang cepet. Ya. Dulu saya masih anak-anak, dulu ada tuh salah satu musola di Tanah Rendah, ya. Imamnya tuh ekstra cepet itu. Kalau kata ibarat kereta apa? Ya, super kilat. Kalau sekarang kereta cepat Jakarta Bandung, ya nggak ada setengah jam sembahyang tarawih kelar deh. Baca cepet Fatihah satu napas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Itu di sini pernah terjadi di Tanah Rendah. Apalagi di pondok-pondok pesantren juga sama. Saya pernah di pondok pesantren di Cirebon sekali ngalamin tarawih. Sama begitu juga itu. 23 cepat, nggak ada setengah jam. Ya. Nah, kalau kita di sini murattal aja, waratil Qur'ana tartil. Baca Qur'annya cepat tapi asal diatur tajwidnya, diatur makhrajnya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Tenang aja. Jangan kita sembahyang berjamaah. Lama juga nggak bagus juga. Apalagi Qori jadi imam, biasa baca Quran digayain. Orang bubar Pak sembahyang. Ya. Bubar. Makanya dalam satu maqalah dikatakan likulli syai'in maqamun. Setiap sesuatu ada tempatnya. Jadi penempatannya itu disesuaikan. Dia Qori. Kalau lagi jadi imam, jangan pakai bahasa Qori, dia ngaji. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Baru baca bismillah itu gitu. Fatihah doang, lama. Akhirnya makmum keberatan. Besok mau ada datang lagi dan sembahyang. Jangan. Ya. Nah, jadi al-akhlaq fauqal ilm. Akhlak itu di atas ilmu. Maka tempatkanlah akhlak kita apalagi kepada guru-guru kita. Sayyidina Ali menyatakan ya, innallah apa kata Sayyidina Ali, kita jangan pernah melihat siapa yang ngomong. Ya, akan tetapi kita dengerin. Unzur ma qala wala tanzur man qala. Dengerin apa yang disampaikan, dengerin ilmu yang disampaikan, jangan kau lihat siapa yang ngomong. Ya, biar anak kecil, biar anak baru kemarin ngomong dari lisannya keluar kata-kata yang baik, pakai. Ya, jangan kita bilang lu baru kemarin aja lu baru kuliah aja lu baru, jangan. Kalau keluar dari lisan yang kata-kata baik, nasihat yang baik, ad-dinun nasihah. Agama itu saling menasihati. Jadi nggak lihat yang muda, nggak lihat yang tua. Ya. Nah, termasuk pada pagi hari ini Al-Fakir ingin baca satu hadis tentang keutamaan fadilah daripada kita memakmurkan masjid. Ya, jadi siapa yang memakmurkan masjid, Allah Subhanahu wa taala akan menghindarkan diri kita, keluarga kita bahkan dari bala, dari musibah. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala ya, innallaha ta'ala mana? Anzala ahatan minas sama ala ahlil ardi surifat an ummaril masajid. Dari hadis
Ibnu Asakir an Anas radhiyallahu anhu. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, idza anzala ahatan, jika Allah menurunkan satu musibah, minas sama, dari langit, ala ahlil ardi, kepada penduduk bumi, surifat an ummaril masajid, Allah akan hindarkan bagi mereka orang-orang yang senang memakmurkan masjid. Jadi jadikanlah masjid ini sebagai tempat di mana kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari musibah, dari bala. Ya, musibah, bala, bencana beda dengan azab. Kalau azab udah tingkatannya udah paling ke bawah deh. Artinya kalau bicara azab, siapapun akan kena, termasuk orang-orang soleh. Namanya azab. Ketika Allah jadikan guncangan, Allah menegur dengan azabnya, katakan gempa bumi, kita pasti merasakan. Ya, kita merasakan. Apalagi yang pendekatan. Tapi ada satu kelebihan bagi mereka yang sedang memakmurkan masjid, Allah akan hindarkan itu. Memakmurkan masjid di sini bukan datang duduk di masjid doa, tapi kita artinya memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadikanlah masjid tempat kita untuk bermunajat. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah hindarkan diri kita, keluarga kita, para tetangga kita, kawan, sahabat, dan masyarakat yang ada di lingkungan tempat kita tinggal, agar Allah jauhkan dari musibah, bala, bencana. Kalaupun itu terjadi, Allah turunkan bala, musibah, tapi tidak sampai terjadi bencana yang begitu besar buat diri kita, keluarga kita, minimal itu. Ya, ketika Allah turunkan banjir misalkan, kalau di tempat lain, di wilayah lain, di negara lain, kalau udah banjir, coba lihat Pak. Ya, kalau udah banjir, air deras, tikungan deras, banyak korban jiwa. Tapi alhamdulillah di kampung kita, biar banjir segede apa juga, ya 2 meter di rumah-rumah kita, alhamdulillah. Nggak pernah kita dengar, saya pribadi terutama belum pernah dengar begitu habis kelar banjir besoknya pengumuman ada yang hilang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Si Ano kemarin kanyut, ya, kemarin kanyut, baru ditemukan hari ini meninggal dunia. Belum pernah kita dengar begitu. Ya, tapi kalau kita dengar dia sebelumnya sakit, terus rumahnya kebanjiran, meninggal, lain lagi soalnya itu. Emang dasarnya dari awal sakit. Pernah juga kan kejadian juga di sini ya. Ya ceritanya begitu deh, pulang ngungsi, begitu kelar ngungsi, lihat pulang rumahnya kagak ada, kanyut. Ya stres lah, namanya habis pulang ngungsi, pengen pulang ke rumahnya dari bambu pinggir kali, ya kegerus air, kanyut, pulang sampai di tempatnya kagak ada rumahnya, hilang. Itu lain soal ya. Tetapi kita masih bersyukur ketika Allah turunkan musibah, bala, bencana, aatan, Allah masih hindarkan. Surifat an ummaril masajid, ya, termasuk di kampung kita. Ya, mereka yang kebanjiran aja ngungsinya ke masjid. Kan begitu. Mereka menyelamatkan diri ke masjid. Gempa lari ke masjid. Banjir lari ke masjid. Kalau banjir kan di sini masjid deh. Enggak tahu kalau sekarang nanti deh. Kemarin kan di atas semua pada ngungsi. Cuman sayangnya kelar ngungsi gak ada pikiran bersihin lagi, gak ada. Tinggal aja itu. Jangan. Ya, ini rumahnya Allah gitu. Ya, masjid ini rumahnya Allah. Jaga kesuciannya. Jaga kebersihannya. Kelar kita pakai buat ngungsi, bersihin lagi, sucikan lagi. Jangan ditinggal begitu. Kadang-kadang udah ngungsi, numpang di sini, ya, yang bawa bayi kencing, sampah pampers, apa aja yang ada deh. Begitu banjir surut, kabur deh pulang.
ngurusin rumahnya, masjid ditinggal. Jangan. Ya, kita harus kembalikan lagi kesucian masjid, kebersihan masjid. Jangan berpikir udah ada pengurusnya, udah ada marbot. Jangan. Emang marbot ngurusin yang begitu doang, ya. Harus kita jaga. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah turunkan musibah, Allah turunkan bala, Allah turunkan bencana, kita masih Allah selamatkan karena lantaran kita mau memakmurkan masjid-masjidnya Allah. Maka jangan pernah kita tinggalkan masjid. Ya, mari kita kembali ke masjid. Ya, sekarang sudah mau masuk akhir daripada tahun Hijriyah. Besok sudah masuk Zulqa'dah. Zulqa'dah masuk Zulhijjah, hari raya haji atau Idul Adha. Selesai akhir daripada tahun Hijriyah. Setelah itu Muharram, bertambah usia kita 1 tahun lagi. Hakikatnya kehidupan kita, jatah hidup kita di dunia berkurang 1 tahun. Kalau kemarin catatan di Lauhil Mahfuz, umur kita Allah wafatkan kita pada usia katakan 65 tahun. Sekarang umur kita 60 tahun. Berarti masih ada waktu 5 tahun. Ya, 1445 umur kita udah 60, 1445, 1446. Besok umur kita udah 61. Catatan Allah kita wafat 65, tinggal 4 tahun. Cuman kan kita nggak ada yang tahu, Pak. Kita nggak ada yang tahu kapan kita Allah panggil. Mata aina, kapan kita mati? Aina, di mana? Kita mati kita nggak ada yang tahu. Di rumah sakit, di rumah, di jalan. Kemarin di medsos rame. Ya, ada seorang penumpang pengemudi motor jatuh di depan Masjid Al Furqan Depok. Jatuh, meninggal. Identitas nggak ada. Cuma dari motornya aja tuh ada nomor seri, plat nomor. Identitas sama sekali KTP, SIM nggak punya. Takdir Allah tentukan matinya di jalan. Ya, ada yang mati di rumah sakit, ada yang mati di rumah. Nah, makanya kita harus jaga, Pak. Maka mari kita makmurkan masjid-masjid kita. Ya, beruntung ya, kita yang masih senang datang ke masjid, sholat berjamaah, masih beruntung. Insya Allah kita Allah pilihkan kita termasuk orang-orang pilihan. La'allakum tattaqun, agar kita menjadi kelompok orang-orang yang bertakwa. Nah, oleh karenanya mari, masjid udah bagus, udah enak, udah nyaman, yuk kita makmurkan masjid, ya. Bukan sekedar masjid aja, di musola juga kalau ada dekat rumah kita, sholat. Ini kadang-kadang kita suka malas juga sholat, ke masjid malas, ke musola malas, ya. Nah, jangan gitu, ya. Dalam hadis Nabi dikatakan, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. La sholata, tidak dianggap sembahyang. Jadi la sholata tidak dianggap sembahyang apabila dia tinggal dekat masjid tapi sembahyang nggak pernah di masjid. Kan banyak di sini, Pak. Banyak nggak? Ya. Ini tetangga kita banyak di sini. Mohon maaf, barangkali kita nggak pernah lihat. Insya Allah mungkin dia sholat di rumah, mungkin dia sholat, ya, dia sholat. Mungkin di sini nggak pernah kelihatan di masjid. Ya itu tadi dia nggak pernah datang ke masjid, sholatnya di rumah. Ya, kalau saya bahasain diri saya nih, kalau di tempat lain saya ceramah, saya bilang, ini saya ngaji subuh, saya bilang, penuh, jamaahnya penuh, ngaji subuh nih kayak sekarang, penuh, saking penuhnya, masjid nggak muat, kebanyakan pada di rumah ngaji. Sebabnya bukan pada ngaji, pada masih tidur, pada nggak datang ke masjid. Cuma saya bahasainnya begitu, saking penuhnya di masjid nggak nampung, akhirnya pada ngaji di rumah.
Padahal sih bukan mereka ngaji dulu, mereka kagak bangun. Ya, nah kita jangan. Alhamdulillah. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan nikmat sehat walafiat, tetap menjaga kebugaran kita, kesehatan kita, untuk selalu hadir di majelis-majelis ilmu, hadir di masjid-masjid, di musola-musola, untuk melaksanakan sholat berjamaah. Dan ketika Allah Subhanahu Wa Taala memanggil kita, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban katsiran mubarakan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillah hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasul Ya Rasulullah salamun asyani wa daraji. Ya Rasul salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi